Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Sudah beberapa minggu kita tidak bisa bersama-sama, tetapi kiranya tidak pernah mengurangi sedikit pun sukacita kita di dalam Kristus. Kita harus tetap bersukacita, kita harus menikmati kehidupan kita bersama dengan Kristus. Di dalam kesendirian kita, di saat kita di rumah, di saat kita melakukan pekerjaan apapun, dan tidak menjadikan iman kita semuanya menjadi lemah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita semuanya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bagiku hidup adalah Kristus, yang diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum kita melanjutkan untuk kita bisa belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali menghadap hadirat Tuhan. Saat ini kami ingin duduk diam sejenak, kami ingin menikmati hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dan hati pikiran kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, kita melihat bahwa Paulus ingin menyampaikan berita sukacita yang luar biasa. Sukacita ketika dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Terlebih lagi ketika Paulus mendengar bahwa jemaat yang dilayaninya, meskipun saat ini dia berada dalam penjara, mendengar kabar bahwa jemaat Filipi hidup di dalam Kristus, itu sebabnya semakin menambah sukacitanya. Dan dia melihat pertumbuhan iman yang luar biasa yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi ini. Ini merupakan suatu berita yang menegakan. Dan tentunya di dalam kehidupan kita semuanya, ketika mendengarkan berita sukacita seperti ini, melihat iman bertumbuh, semuanya dalam keadaan baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tentu semakin menambah sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Terlebih di dalam kehidupan Rasul Paulus. Oleh sebab itu melalui suratnya kepada jemaat Filipi ini, Paulus ingin menyampaikan kesaksian hidupnya, yaitu dalam iman kepada Kristus dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga dia bisa menunjukkan bagaimana ia sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, seperti yang dia saksikan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Satu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh Paulus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentunya mungkin saja ini juga bisa menjadi filosofi hidup bagi semua orang Kristen dimanapun berada, termasuk kita. Jikalau kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu bagian dari hidup kita, yang memimpin hidup kita, dan yang sungguh-sungguh Kristus hidup di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Keyakinan ini tentunya harus diimbangi dengan sikap dan perbuatan yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Tetapi kenyataannya yang terjadi di dalam kehidupan kita memperhatikan banyak orang Kristen yang dengan mudah dan latah mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Tetapi kenyataannya, faktanya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sikap perbuatan hidupnya tidak mencerminkan bagaimana Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana mereka yang seharusnya bersukacita, kalau mereka memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak keluh kesah yang tidak menggambarkan ciri sebagai orang-orang yang berpengharapan, yang percaya kepada Kristus. Dan kalau kita melihat bahwa kehidupan mereka juga banyak yang tidak memberikan buah sama sekali, yang bermanfaat, buah yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana mereka dapat disebut sebagai orang yang hidup di dalam Kristus? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan dengan mudah, bagiku hidup adalah Kristus? Memang mengatakan itu mudah, tetapi menunjukkan kepada semua orang melalui sikap dan perbuatan kita yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang lain bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, itu bukanlah perkara yang mudah. Dan kita melihat
sendiri dalam kehidupan kita bersama-sama dengan semua orang Kristen yang ada di dunia ini. Ya, ada banyak orang Kristen labelnya Kristen, tetapi cara hidup mereka tidak menunjukkan bagaimana mereka ini menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesaksian Paulus di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 26 ini, ya, Paulus ingin memberitahukan suatu keteladanan hidup sebagai orang yang hidupnya adalah Kristus, ya, yang dimana segala sesuatu di dalam seluruh hidupnya, di dalam semua aspek hidupnya adalah tentang Kristus. Ada beberapa keteladanan yang Paulus mau sampaikan, mau ajarkan kepada kita semuanya. Ya, saya mencatat di sini ada 4 keteladanan Paulus yang layak untuk kita ikuti, untuk kita jalani. Jikalau kita memang mengakui bahwa kita ini hidup, dalam kehidupan kita ini adalah Kristus yang hidup dan yang kita hidupi. Nah, yang pertama mari kita melihat ayat yang ke-12, 13, dan ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama keteladanan Paulus, bagaimana dia bisa mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Dia buktikan bahwa dia selalu bersukacita di dalam Kristus di sepanjang hidupnya. Selalu bersukacita dalam keadaan apapun, walaupun dia penuh penderitaan, walaupun dia sengsara, walaupun pada saat ini nyawa menjadi taruhannya, tetapi Paulus senantiasa tetap bersukacita di dalam keadaan hidupnya yang dia alami. Sukacita ini dihasilkan dari iman yang benar di dalam Kristus, yang menjadikan Kristus Raja dan Tuhan atas hidupnya, dan segala sesuatu yang dilakukannya, apapun yang terjadi atas hidupnya, tidak akan pernah menjadikannya lemah. Tidak sedikit pun ia berkeluh kesah karena keadaannya. Apalagi ketika dia harus dipenjarakan karena Kristus, karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia tidak pernah menjadi kecewa untuk dia menjadi pengikut Kristus, walaupun yang menjadi hadiah yang dia terima adalah perlakuan-perlakuan yang tidak adil, keadaan-keadaan yang tidak baik, kesusahan, penderitaan, dan juga kesengsaraan yang dia alami dalam kehidupan. Paulus tidak menjadi kecewa jika oleh karena Kristus ia harus mengalami keadaan yang buruk, menderita dan sengsara yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia harapkan, baik fisik maupun batinnya. Tetapi ia semakin bersukacita dan akan selalu bersukacita dalam hidupnya, bahwa dia sungguh-sungguh meyakini ketika dia hidup di dalam Kristus, maka Kristus akan bertahta dalam hidupnya dan menjadi raja dan pemimpin dalam kehidupannya. Jika oleh karena Kristus ia harus menderita, sengsara, ataupun keadaan-keadaan buruk lainnya, hal itu dianggap Paulus sebagai suatu kehormatan yang layak dan pantas diterimanya, karena dia layak menjadi pelayan-pelayan dari Injil yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Dia tetap bersukacita dalam hidupnya. Nah, tentunya jika kita juga hidup di dalam Kristus, maka seharusnya tidak ada alasan untuk kita mengatakan untuk tidak bersukacita di dalam kehidupan kita. Jikalau keadaan kita tidak baik, jikalau kita ini sedang sakit, jikalau kita ini sedang susah, justru seharusnya keadaan-keadaan seperti itu semakin mendorong kita untuk bersukacita atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukanlah tentang apa yang kita jalani ini saat ini saja, tetapi tentang hidup yang akan datang dan yang kekal. Itu sebabnya kita bersukacita jikalau Kristus memang hidup di dalam diri kita. Dan jikalau kita memang hidup bagi Kristus, kita harus bersukacita. Dan selalu bersukacita di dalam kehidupan kita, tidak patah semangat kita, tidak putus asa, tidak menjadi kecewa jikalau keadaan yang tidak baik yang saat ini juga mungkin sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tetap bersukacita di dalam Kristus. Yang kedua, mari kita melihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Yang kedua, jika Kristus hidup di dalam diri kita, dan jika kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, maka seharusnya kita tidak malu mengakui Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh jemaat, ketika mendengar Paulus dipenjarakan, tidak pernah menyiutkan nyali mereka, tidak pernah membuat mereka ini semakin putus asa dan kehilangan pengharapan mereka. Tetapi justru keadaan itu, jemaat semakin berani memberitakan kabar baik tentang Kristus, walaupun penuh tantangan, walaupun penuh ancaman, penderitaan dan kesengsaraan ada di hadapan mereka. Mereka tetap semangat. Mereka tidak malu mengakui Yesus. Keberanian ini muncul bukan karena semua keadaan itu baik-baik saja, bukan karena semuanya itu aman-aman saja, tetapi justru apa yang dialami oleh Paulus, yang dipenjarakan karena memberitakan Injil, yang jelas-jelas bahwa Paulus hidup di dalam Kristus dan jemaat Filipi ini juga hidup di dalam Kristus, semakin membakar semangat mereka. Semangat untuk mereka membawa kabar baik. Semua jemaat yang lain pun juga yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, mereka semakin berani melakukannya, memberitakan, dan bukan semakin ciut nyali mereka untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Nah, di dalam keadaan seperti inilah kita dapat mengambil satu keteladanan hidup Paulus, bahwa jika hidup kita ini adalah hidup karena Kristus, maka seharusnya kita tidak akan pernah merasa malu jika kita harus mengakui Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini sebagai Allah dan Tuhan kita. Dan sikap ini seharusnya mendorong kita untuk semakin berani untuk menceritakan, memberitahukan bahwa Kristus Yesus yang kita percayai, Allah kita adalah Allah yang hidup, yang layak, dan yang senantiasa memperhatikan umatnya, yang menolong kita yang percaya kepadanya dalam kesesakan, dalam penderitaan, dan dalam tekanan apapun, dan yang seharusnya kita melakukan pemberitaan ini dengan maksud yang murni dan penuh kasih untuk sesama kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, keteladanan Paulus di dalam kehidupan kita semuanya, yang perlu untuk kita lakukan juga, bahwa kita memang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 mengatakan kepada kita semuanya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolonganmu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jikalau kita mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan hidup kita untuk Kristus, maka seharusnya Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Baik hidup dan matinya Paulus, nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Nah, tentunya hal ini juga yang senantiasa mendorong kepada kita semuanya. Ini adalah suatu pernyataan yang tegas yang dikatakan Paulus seperti seorang yang memberikan suatu jaminan, sesuatu yang penting yang harus sungguh-sungguh dia jaga. Kepercayaan yang diberikan Tuhan ketika dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, maka perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan bagian yang terakhir dari ayat ini. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Di sini kita dapat melihat apa yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-21 tentang bagiku hidup adalah Kristus, dapat mengandung suatu maksud bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, senantiasa kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu memiliki keserupaan dengan Kristus dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani, sehingga baik hidup maupun matinya akan mempermuliakan Kristus. Itu yang dialami oleh Paulus. Ketika Kristus hidup di dalam dirinya, maka dia seharusnya mempermuliakan Kristus melalui hidupnya. Cara hidupnya, segala sikap dan perbuatan yang dia lakukan, dan segala sesuatunya, itu harusnya mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan yang dia jalani. Nah, jika kehidupan kita sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita sedang mempermuliakan Tuhan melalui cara hidup kita, maka sama saja kita sedang mempermalukan nama Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang saat ini banyak orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini? Apakah kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas sebagai orang percaya, sehingga hidup dan mati kita mampu menjaga nama Kristus tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kita? Atau justru hidup yang kita jalani saat ini telah mempermalukan Kristus dengan menyimpang dari tujuan kita yang hakiki sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus berarti kita ini serupa dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perasaan, yang sungguh-sungguh seharusnya itu dapat memberkati orang lain, seperti yang dialami oleh Paulus. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, pelayanannya, dan segala sesuatunya, dia telah mempermuliakan Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Bahkan di saat-saat dia menjelang kematiannya pun, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Hendaklah saudara dan saya juga hidupnya, jika kita benar-benar di dalam Kristus, dan Kristus adalah hidup kita, maka kita harus mempermuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Yang keempat, jika kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, maka jika kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup di dunia ini, kita harus memberi buah. Memberi buah yang baik bagi Kristus. Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan seperti orang yang tidak waras dia mengatakan demikian, tetapi dengan kesungguhan hati. Ia mengatakannya dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang dipercayainya tidak pernah salah. Apa yang dipercayainya tidak pernah salah. Jika dia harus hidup, dia hidup bagi Kristus. Dan jika dia mati, itu dianggapnya sebagai sebuah keuntungan. Memang Paulus mengatakan bahwa dia sesungguhnya lebih baik aku mati, bersama-sama dengan Kristus menikmati kemuliaan bersama dengan dia. Tetapi jika aku harus hidup dan aku masih hidup di dunia ini, maka Paulus mengatakan itu berarti aku harus bekerja memberi buah bagi Kristus. Ia berkata memang jauh lebih baik jika harus mati, karena keuntungannya jelas ada bahwa dia akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Tetapi jika dia diberikan kesempatan untuk tetap hidup, maka itu bukanlah pilihan dia, tetapi kehendak Kristus yang menghendaki bahwa dia ini harus mengemban tanggung jawab iman yang semakin besar, bahwa kehidupannya ini harus membawa keuntungan yang lebih besar lagi bagi Kristus untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya, yaitu memberikan buah yang baik. Ya, tentunya jika kita kaitkan dengan buah-buah roh, itu pasti ada yang memang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi buah-buah yang lain pun juga harus kita lakukan sebagai buah iman kita di dalam Kristus. Nah, bekerja memberi buah.
Ini yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah apa yang selama ini sudah kita hasilkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita sudah menolong saudara seiman kita untuk semakin bertumbuh dan bersukacita karena keyakinan iman kita di dalam Kristus? Apakah kehadiran kita di antara saudara seiman kita semakin membawa rasa syukur kepada Allah karena hidup kita dan membawa sukacita tersendiri karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita mengatakannya, bagiku hidup adalah Kristus, sudah membawa keuntungan bagi Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, baik buah roh maupun buah pelayanan dan buah pekerjaan Tuhan yang lainnya, dan juga buah iman kita? Apakah sudah memperbesar keuntungan bagi Kristus sehingga Tuhan turut bersukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang setia mengikut Tuhan? Kita berhadapkan kepada dunia yang pada saat ini sedang menderita. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang mengalami kekurangan, banyak orang yang saat ini juga sedang dalam keadaan ekonomi yang lemah. Mungkin kita juga mengalami hal itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, jika kita turut serta menjadi lemah dan kita tidak menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang berpengharapan di dalam Kristus, maka sia-sia keimanan kita di dalam Kristus. Karena kita tidak mampu menjadi berkat buat mereka. Karena kita tidak mau membangkar semangat saudara-saudara kita yang lain untuk mereka memandang kepada Kristus dan Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan. Benarkah hidup kita yang kita jalani adalah hidup bagi Kristus? Bagaimana saudara dapat membuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh ada dan hidup di dalam diri saudara? Hari ini, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Kristus, sehingga kita dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mendorong kepada saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa terus bersukacita dan semakin bersukacita di dalam iman kita, sebab kita hidup bagi Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita menderita sengsara, walaupun kita ini sedang dalam kondisi ekonomi yang lemah, lesu, keadaan kita kurang baik, sebab kita ini orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus, maka semuanya itu seharusnya tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam Kristus. Saya mendorong kepada saudara sekalian, hendaklah setiap tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang hidup dan yang berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan kita tidak mempermalukan Tuhan. Tetapi kita pun juga tidak mengakui Tuhan, tidak malu untuk mengakui Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Jika kita hidup, hendaklah hidup kita memberikan buah yang baik bagi semua orang, baik saudara seiman kita maupun orang-orang yang ada di luar Kristus. Hendaklah kita mampu membawa kabar baik, mampu membawa sukacita kita kepada mereka, mau membagikan apa yang kita miliki untuk mereka, sehingga mereka pun akan melihat dan memandang kepada Kristus dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita pada saat ini. Mulailah dari saat ini, mulailah dari kehidupan saudara. Jangan menunggu yang lain, jangan melihat kepada yang lain, tetapi pandanglah kepada Kristus yang sungguh-sungguh hidup dan yang bertata di dalam kehidupan saudara sekalian. Maka Tuhan akan menjadikan engkau cahaya bagi semua bangsa, akan memberkati engkau, dan nama Kristus akan dipermuliakan melalui hidup dan mati. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu ini. Kiranya apa yang kami dengar akan membuat kami semakin teguh dalam iman kami dan semakin membuat kami bersemangat untuk kami membawa nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami tidak malu mengakui Engkau tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang lesu, yang saat ini sedang dalam keadaan menderita.
Tolong kami Tuhan, dan pakai kami menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.